Cilacap adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Cilacap. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kuningan di utara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran di sebelah barat. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, Cilacap merupakan daerah pertemuan budaya Banyumasan dengan budaya Sunda atau Priangan Timur. Nusa Kambangan, sebuah pulau yang tertutup dan terdapat lembaga permasyarakatan lapas kelas 1 berada di kabupaten ini. Ada beberapa lapas kelas 1 yang masih aktif, antara lain Lapas Permisan, Lapas Kembang Kuning, Lapas Batu, dan Lapas Besi. Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayahnya sekitar 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah. Begitu luasnya sehingga kabupaten ini memiliki dua kode telepon, yaitu 0282 dan 0280. Bagian utara adalah daerah perbukitan yang merupakan lanjutan dari rangkaian Bogor di Jawa Barat, dengan puncaknya Gunung Pocok Tiga dengan ketinggian 1347 meter dari permukaan laut. Sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah. Kawasan hutan menutupi lahan Kabupaten Cilacap bagian utara, timur, dan selatan. Di sebelah selatan terdapat Nusa Kambangan yang memiliki cagar alam Nusa Kambangan. Bagian barat daya terdapat sebuah teluk yang dikenal dengan Segara Anakan. Ibu kota Kabupaten Cilacap berada di tepi pantai Samudra Hindia, dan wilayahnya juga meliputi bagian timur Pulau Nusa Kambangan. Sebagian penduduk Kabupaten Cilacap bertutur dalam bahasa Sunda, terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat, seperti Dayuh Luhur, Wanareja, Kedung Reja, Patimuan, Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung. Dikarenakan bahwa pada masa lalu wilayah kabupaten ini adalah bagian dari Kerajaan Galuh. Ini tercatat dalam sebuah naskah kuno primer Bujangga Manik yang saat ini disimpan pada perpustakaan Bodleian Oxford University Inggris sejak tahun 1627. Naskah ini menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Di zaman dulu batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali, yang saat ini sering disebut sebagai Kali Brebes, dan Sungai Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan, 15 kelurahan, dan 269 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.840.594 jiwa, dengan luas wilayah 2.124,47 km persegi, dan sebaran penduduk mencapai 866 jiwa per kilometer persegi. Ibu kota Kabupaten Cilacap adalah Cilacap yang terdiri atas Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap Selatan. Cilacap dulunya merupakan kota administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan pada tahun 2003 Kota administratif Cilacap kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Cilacap karena belum memenuhi syarat untuk menjadi kota otonom. Di antara kota-kota kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Cilacap adalah Sidareja, Majenang, Karangpucung, dan Kroya. Majenang dan Sidareja menjadi pusat pertumbuhan Kabupaten Cilacap di bagian barat, sedangkan Kroya dan Sampang menjadi pusat pertumbuhan di bagian timur. Penelusuran sejarah zaman Kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit antara tahun 1294 sampai dengan tahun 1478.
Daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat. Wilayah Ki Gede Ayah dan wilayah Ki Ageng Donan di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, wilayah Kerajaan Nusa Kambangan dan wilayah Adipati Pasir Luhur, dan wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Menurut Husein Jayadiningrat, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah diserang oleh Kerajaan Islam Banten dan Cirebon jatuh pada tahun 1579, sehingga bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Oleh karena itu, seluruh wilayah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang, dan sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Pajang diganti dengan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587 sampai dengan 1755. Maka daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada Kerajaan Mataram. Pada tahun 1595, Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada di wilayah Kerajaan Cirebon. Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, pada tanggal 21 Februari tahun 1682, diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum sebelah utara Karawang ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui dalam daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap adalah Dayuh Luhur dan Limbangan. Pembentukan Order of Deling Cilacap 2 bulan setelah Residen Launi bertugas dengan Besluit Gubernur Jenderal D.D. Ahrens pada tanggal 17 Juli tahun 1839 nomor 1 memutuskan, demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan Cilacap, maka sambil menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, 1 dari 3 asisten residen di karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap. Karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk dipertahankan oleh Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas, maka dengan Besluit tanggal 27 Juni tahun 1841 nomor 10 ditetapkan Patenscape. Dayuh Luhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan satu afdeling tersendiri, yaitu Afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan Kepala Bestur Eropa Asisten Residen dan Kepala Bestur Pribumi Rangga atau Onderregent. Dengan demikian, pemerintah pribumi dinamakan Onderregentschap setaraf dengan Patih Kepala Daerah Dayuh Luhur. Bagaimanapun, pembentukan Afdeling memenuhi keinginan Bupati Purwokerto dan Banyumas yang sudah lama ingin mengurangi daerah kekuasaan masing-masing dengan Patenscape Dayuh Luhur atau Distrik Adiraja. Adapun batas Distrik Adiraja yang bersama Patenscape Dayuh Luhur membentuk Onderregentschap Cilacap menurut rencana Residen Banyumas Desturir tertanggal 31 Maret tahun 1831 adalah sebagai berikut. Dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Perenteng. Dari sana menuju puncak, turun ke arah tenggara Pegunungan Kendeng, menuju puncak Gunung Gumelem. Dari sana ke arah selatan, mengikuti batas wilayah Karesidenan Banyumas menuju ke laut. Dari sana ke arah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu. Dari batas-batas Distrik Adiraja dapat diketahui bahwa Distrik Adiraja sebagai cikal bakal eks Kawedanan Kroya lebih besar, karena waktu itu belum terdapat Distrik Kalireja, yang dibentuk dari subbagian Distrik Adiraja dan sebagai Distrik Banyumas. Sehingga luas kawasan Onderregentschap Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Cilacap sekarang. Pada masa Residen Banyumas ke-9, Van de Moer mengajukan usul pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober tahun 1855 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Duitsmair van Tuyz
kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda dalam Kabinet Sresrep pada tanggal 29 Desember tahun 1855 nomor 86 dan Surat Rahasia Menteri Kolonial pada tanggal 5 Januari tahun 1856 nomor 7/A disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial bermakna dua, yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi pesisir pribumi dan pengeluaran anggaran lebih dari 5.220 gulden per tahun. Yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda. Setelah menerima surat rahasia Menteri Kolonial Pemerintah Hindia Belanda dengan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret tahun 1856 nomor 21 antara lain menetapkan Onder Regenskap Cilacap ditingkatkan menjadi Regenskap atau Kabupaten Cilacap.